Halo semuanya, jumpa kembali di dalam seri belajar pemrograman berbasis website. Pada video kali ini, kita akan coba melanjutkan lanjutan tentang bagaimana merancang halaman website dengan menggunakan bahasa HTML dan juga CSS. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari hari ini yaitu tentang bagaimana merancang bagian footer di dalam halaman website yang nanti dia bagian footer akan jadi seperti ini. Jadi akan ada logo daripada halaman web kita, akan ada menu yang dipisahkan ke dalam beberapa bagian seperti ini. Ada bagian untuk menampilkan ikon daripada media sosial kita atau media sosial dari web kita. Kemudian di bawahnya ada bagian copyright dan juga ada bagian privasi dan term and condition yang bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah footer. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu di video terakhir saya di dalam belajar membuat website dengan yaitu tentang bagaimana membuat web profil dengan menggunakan HTML dan CSS. Yang hasil akhirnya pada video tersebut adalah kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi website dengan kurang lebih bentuknya seperti ini, yang dengan menggunakan HTML dan juga CSS. Tetapi yang akan kita lanjutkan di sini apa? Kalau kita lihat website di sini, di bagian bawahnya atau bagian footer, itu masih dibuatkan footernya adalah bahagian sederhana saja, hanya dengan tampilan teks yang bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat yang website laman profile yang bentuknya seperti ini? Bisa disimak kembali di dalam video saya sebelumnya, yaitu di bagian praktikum di bagian judulnya membuat web profile dengan menggunakan HTML dan CSS. Silahkan dipelajari sehingga bisa menghasilkan sebuah website yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Baik, itu dia apa yang akan kita pelajari di dalam video lanjutan ini. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita akan menjelaskan dulu kira-kira apa sih yang dimaksud dengan footer di dalam halaman website. Kalau kita merujuk kepada referensinya, di sini disebutkan adalah misalkan desain laman web footer. Kalau kita misalkan melihat di sini di dalam gambarnya, footer itu dia terletak di bagian bawah daripada halaman aplikasi website. Jadi kalau misalkan kita membuka sebuah website, misalkan saya buka halaman website prodi kita, prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini kita akan ditampilkan bahwa dari halaman website yang ada, bagian atas disebut dengan header. Kalau di footer, dia letaknya di bagian bawah di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan footer di dalam sebuah aplikasi halaman website. Di sini kalau misalkan dicontohkan, ada bagian yang menampilkan daripada alamat daripada prodinya. Kemudian di sini ada menu-menu yang bisa diklik satu persatu. Kemudian di bawah juga ada bagian tambahan apakah misalkan untuk yang privacy, term, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan footer di bagian disinilah dalam sebuah halaman website. Juga sama, misalkan ketika kita membuka halaman apa namanya website kampus kita, araniri.ac.id. Kita juga akan menemukan sebuah halaman website yang di bagian bawahnya, di bagian di sini ya, di sini. Nah, inilah footer. Tentu ini adalah bagian footer daripada halaman website. Ada bentuknya seperti ini yang menu-menunya bisa diklik satu persatu. Nah, ini bentuk footernya tergantung dari desain kita, mendesainnya seperti apa tampilannya. Ada yang model seperti ini, ada yang model seperti ini. Jadi tergantung dari kebutuhan kita mau mendesain bagian footernya itu seperti apa. Baik, itu ya penjelasan sedikit tentang apa itu footer dan di mana letak footer di dalam sebuah aplikasi website. Pada praktek ini, kita akan coba membuatkan sebuah rancangan halaman footer yang nantinya dia akan berbentuk seperti ini. Pastinya halaman footer yang akan kita buatkan nanti sudah bentuk responsif atau sudah support kepada
layar atau layar perangkat yang digunakan oleh user. Kalau kita misalkan membalik, dia tetap akan menjadi responsif seperti ini. Kalau kita ganti device yang lainnya, misalkan saya ganti menjadi iPad, dia akan langsung berbentuk responsif yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini dia saya balik lagi. Nah, ini responsif. Ini yang dimaksud dengan tampilan responsif dari sebuah aplikasi website. Itu hasil akhir yang akan kita buat kita pelajari. Sekarang kita akan langsung mendemokan, mempraktekkan bagaimana dengan membangun bahagian footer di halaman aplikasi website dengan menggunakan kode HTML dan juga CSS. Langsung saja kita mempraktekannya dengan membuka Visual Studio Code, kemudian kita buat sebuah project baru, open folder. Save project-nya saya simpan di dokumen, kemudian di sini saya menyimpannya di belajar CSS. Saya memberikan nama project-nya adalah design footer. Saya enter, kemudian saya pilih folder project yang udah saya buatkan, dan dia langsung terbuka seperti ini. Kemudian kita lanjut seperti biasa, kita hanya perlu dua buah file, yaitu file HTML dan file CSS. Pertama, saya buatkan dulu index HTML untuk mengetikkan kode-kode HTML-nya. Kemudian satu lagi adalah karena kita akan nanti mengkaitkan file CSS-nya, kode CSS-nya dalam jenis cara external sheet, kita buatkan sebuah file baru lagi dengan nama style.css, yaitu untuk mengetikkan kode CSS-nya. Kemudian langsung kita di dalam file HTML, kita ketikkan HTML5, enter. Kita sudah dibuatkan kode rangka seperti ini, judulnya kita berikan adalah design footer. Baik, seperti ini. Sekarang disinilah di dalam body kita akan menuliskan source kode HTML untuk merancang bahagian footernya. Seperti biasa, kita buka preview websitenya di samping. Ini saya kecilkan saja. Oke, baik. Kemudian di sini seperti biasa kita tambahkan untuk pemanggilan dulu file CSS kita. Caranya di atas panggil file CSS, link CSS, style CSS. Ini langsung dideteksi ya. Baik, itu belum kita di CSS-nya masih kita kosongkan aja dulu. Nah, sekarang kita akan mendesain dulu seperti biasa ya proses belajarnya. Kita ketikkan dulu kode HTML-nya. Nantinya setelah kode HTML selesai, akan muncul hasilnya di samping, baru kita mempolisnya dengan menggunakan CSS. Langsung saja. Yang pertama adalah kita panggil elemen footer. Ini ya. Jadi untuk membuat footer di dalam HTML5 sudah ada elemen yang digunakan yaitu namanya footer. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah kita akan mengetikkan di sini membagikannya kode ini ke dalam beberapa bagian. Kalau kita lihat hasilnya yang hasil jadinya seperti ini, di sini kita sudah ada beberapa bagian ya. Ada bagian untuk logo yang bentuknya seperti ini, ada bagian untuk icon media sosial, ada juga bagian yang untuk tampilan menu-menu satu persatu seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah ada bagian untuk yang menuliskan teks yang bentuknya seperti ini. Nah, kita membagi bagian-bagian ini seperti biasa dengan menggunakan elemen div. Jadi langsung saja caranya seperti ini. Pertama adalah kita buat dulu untuk bagian utamanya. Div untuk bagian yang utamanya seperti ini dulu. Div. Kita gunakan div dulu. Kemudian di bagian yang kedua kita mengetikkan di sini untuk bagian yang atasnya dulu di sini, yang bagian di sini ya. Bagian atas di sini, bagian yang pertama di sini ada logo dan ada juga yang ini ya, icon media sosial kita. Caranya kita buatkan kayak gini dulu. Kita berikan div lagi. Div, enter. Nah, ini untuk bagian atas di sini, bagian atas. Kemudian
Di dalamnya ada dibagi dua bagian lagi, yaitu bagian untuk logo dan bagian untuk ikon media sosial kita. Caranya berarti di sini ada div lagi. Div, oke. Kemudian di dalam div tersebut baru kita berikan div lagi. Nah, ini jadinya. Saya berikan keterangannya ini menjadi keterangan kode bagian utama. Kemudian ini adalah bagian, biar tidak bingung ya, saya berikan keterangan kodenya. Ini adalah bagian atas. Bagian atas artinya ini ya, untuk yang ada dua bentuk ini. Ini bagian atas di sini. Kemudian div ini adalah untuk bagian icon atau logo, kita berikan namanya logo. Ini div ini ya, div ini. Kemudian di sini div ini adalah bagian icon media sosial. Nah, ini ya kalau kita lihat di sini berarti ini div utama, ini div bagian atas, ini bagian logo, dan ini adalah untuk yang media sosial kita. Sekarang kita ketikkan, yang pertama adalah kita tuliskan dulu untuk logo ini. Ini ya, bagian ini ya, bagian yang pertama di sini. Caranya kita tuliskan di sini adalah misalkan untuk logo ini kita menggunakan ini ya. Ini menggunakan teks dan ini menggunakan icon yang disediakan oleh font Awesome. Nah, nanti kita lihat caranya seperti apa. Caranya misalkan untuk bagian logo kita mulai berarti dari sini. Kita panggil elemen span. Kemudian kita berikan namanya misalkan adalah RWM. Ini ya, RWM. Nah, ini sudah muncul untuk yang ini ya logonya. Apa namanya? Nama daripada nama kita lah kalau bisa kita bilang. Nah, kemudian untuk menambahkan logo yang bentuknya seperti ini icon. Icon ini. Cara gampang ya, icon ini bisa ditambahkan gambar atau lebih mudahnya adalah kita menggunakan salah satu library yang disediakan oleh namanya Font Awesome. Font Awesome. Linknya adalah fontawesome.com. Nah, di sini kita bisa mengambil icon-icon yang disediakan secara gratis tanpa kita mendownloadnya, tanpa hanya memanggil source kodenya. Caranya seperti apa? Ikuti. Ini caranya. Dan ikuti ya. Pertama adalah buka dulu link fontawesome.com. Kemudian di dalam halamannya kita klik start untuk gratis, kita pakai gratis saja. Kemudian di sini kita pilihkan adalah untuk di website. Kita akan letakkan icon untuk website kita. Kita klik ini. Kemudian oke, scroll ke bawah. Ini ada add icon. Bagaimana caranya menambahkan icon. Kemudian di sini kita pilih yang gratis saja dulu ya, yang free ya. Kita pilih ini solid, klik. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Tinggal klik nanti istilahnya yang gratis-gratis ini akan muncul. Kita akan menambahkan icon-icon ini ke dalam website kita. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah, cara yang pertama, kita tambahkan dulu link eksternalnya. Kita di sini ya saya beri keterangan kodenya. Tambahkan link icon font Awesome. Ini dia. Oke, caranya seperti tadi. Kita ketikkan link, kemudian boleh pilih CSS atau pilih apalah. Misalkan nanti kita hapus saja. CSS ini kita hapus. Ini kita hapus. Di dalam sini kita akan tuliskan link yang dari font Awesome-nya. Namanya adalah link CDN. Cara menambahkannya seperti apa? Caranya menambahkannya seperti ini. Buka Google, kemudian ketikkan kata kuncinya link CDN font Awesome yang bentuknya seperti ini. Kemudian tinggal dipilih saja yang bagian pertama ini, klik saja. Kemudian di sini kita disuguhkan link untuk menambahkan CDN untuk yang font Awesome-nya. Nah, di sini disediakan beberapa versi. Ada versi 672 yang terbaru. Kalau kita merujuk kepada websitenya, dia versi terbaru sekarang adalah 672. Jadi untuk menggunakan icon yang versi yang ini 672, kita mengkopikan link ini saja. Ini, copy.
copy URL ini, kemudian tambahkan ke dalam di sini, href di sini, tambahkan. Baik, itu tahap pertamanya. Kemudian tahap tahap berikutnya apa? Kita tinggal memanggil, kita menggunakan icon yang mana. Misalkan kita mau menggunakan icon yang, misalkan saya gunakan icon ini ya, yang ini ya, yang king ini ya. Nah, kita tinggal klik ini saja. Kita tinggal klik ini, kemudian kita akan diarahkan ke link yang bisa kita kopikan, ke kodenya ya. Misalkan kita menggunakan kode HTML, ini tinggal dikopikan saja, tinggal klik saja, dia sudah tercopy. Berarti seperti ini, tinggal kita pastekan di sini. Tinggal kita pastekan, misalkan kita tambahkan linknya sebelum tulisan. Paste aja di sini. Nah, otomatis ikonnya sudah muncul di sini. Nah, ini ya, itu ya caranya, cara menggunakan icon dari library font Awesome. Nah, ini dia, ini kata kuncinya nanti di sini aja tinggal dimainkan. Kalau mau mengganti dengan icon yang lainnya, misalkan mau ganti dengan icon yang mana, misalkan kita contohkan kita mau ganti dengan icon yang lainnya yang bentuknya ini, hypo ini. Tinggal diklik saja. Nah, ini linknya, fa solid fa hypo. Berarti tinggal kita itu ganti yang ini menjadi misalkan adalah hypo. Nah, otomatis dia berubah dengan sesuai dengan yang icon yang kita pilihkan ini. Itu dia. Nah, di sini ada caranya, ada bentuknya lain, ada misalkan yang berbentuk seperti ini ya, ada yang bisa berbentuk seperti ini. Jadi kita tinggal sesuaikan kebutuhan kita mau pilih yang mana. Baik, itu ya cara menambahkan icon dari library font Awesome. Sekarang kita balik lagi ke bagian kode yang berikutnya. Nah, di sini sudah ada kode, sudah ada yang ikonnya. Sekarang kita tambahkan untuk yang bagian kedua, yaitu untuk yang bagian media sosial kita, yang ini. Yang ini. Caranya seperti apa? Karena kita sudah membagikan ke dalam bahagian terpisah, berarti untuk yang media sosial, kita memerlukannya di sini. Tulisannya adalah di bagian di sini. Caranya seperti ini. Caranya adalah kita tambahkan yang icon-icon yang akan kita tambahkan. Yang pertama, misalkan kita tambahkan di sini adalah ini ya, tapi icon nanti di sini kan bisa diklik ya, karena ini adalah ada hyperlink yang diberikan, berarti kita tambahkan di sini href untuk menambahkan hyperlink langsung. Oke, kemudian kita panggil nama untuk ikonnya. Misalkan kita mau nambahkan icon Facebook di dalam di dalam font Awesome, nanti tinggal dicari kira-kira untuk yang media sosial ada ndak yang disediakan untuk icon Facebooknya. Kita hanya tinggal ganti link ini saja. Ini saya copy, Ctrl C, kemudian di dalam di sini saya pastekan, saya ganti yang file Fava Hypo itu menjadi seperti ini kodenya. Kodenya adalah fab fa Facebook. Nah, langsung akan muncul kode icon Facebook. Ini dari Awesome-nya. Kemudian untuk yang kedua adalah Twitter, Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Nah, kita tinggal tambahkan copy paste aja. Ctrl C, oke, 4. Tinggal ganti saja, misalkan Facebook ini menjadi Twitter. Udah ada kode ini ya, kode apa namanya? Oh, ini ada elemen, ini ada elemen. Nah, ini jadi Twitter, logo Twitter. Untuk Instagram tinggal ganti aja, ini menjadi Instagram. Udah jadi Instagram. Kemudian yang terakhir adalah kita tambahkan 4 saja, YouTube. Tinggal kita panggil YouTube. Nah, udah jadi itu. Udah jadi ya untuk yang bagian icon ini. Nah, sekarang kenapa ini masih berantakan? Artinya belum nampak seperti yang bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Karena kita belum menerapkan kode CSS-nya. Nah, sekarang kita terapkan kode CSS-nya supaya tampilannya lebih menarik ya. Ini belum ada CSS, ini masih ada HTML-nya. Caranya seperti apa untuk menambahkan CSS? Caranya adalah kita balik masuk sekarang ke dalam CSS-nya dulu. Nah, sekarang di dalam CSS, pertama adalah kita panggil dulu elemen footer. Caranya.
kita beri keterangan. Footer. Footer. Oke. Berikan kelas selektornya. Kemudian di sini kita pertama adalah berikan background. Misalkan kita berikan backgroundnya adalah warna, ya terserah mau dipilihkan warna apa. Dalam hal ini saya memberikan warna KB5C, warna biru ya, warna biru seperti ini. Nah, udah jadi itu warna birunya. Kemudian berikutnya adalah ukurannya, kita berikan ukuran biar responsif, berikan 100%. Kemudian berikutnya adalah untuk bottom, margin, kita ngatur posisi margin bawahnya 0. Kemudian untuk posisi margin kiri juga kita berikan 0, biar dia pas di sini. Nah, itu untuk yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan untuk yang bahagian ini ya, bahagian untuk yang apa namanya ya? Untuk footer yang berikutnya. Artinya sebelum ini ya, apa namanya? Untuk sebelum menerapkan footernya, kita tambahkan kayak gini. Footer, copy, kita panggil before. Kemudian kita ketikkan kode ini. Konten, tanda kutip 2, dan titik 2, kemudian position. Position kita berikan adalah absolute. Kemudian margin left-nya kita berikan 0. Kemudian margin top, saya ulang, top kita berikan adalah 100 pixel. Kemudian di sini untuk height kita berikan 1 pixel. Kemudian di bawahnya width kita ngatur responsif 100%. Kemudian kita berikan background, warnanya adalah FA FB6. Nah, ini udah ada bentuk ini bagian 2 ya, bagian 2 di sini. Nah, ini karena kenapa belum ada? Karena kita memposisikan footernya ini masih bagian atas ya. Sedangkan pada prakteknya footer itu berada di bagian bawah. Nah, bagian bawah ya. Nah, sekarang kita akan mengetikkan bagaimana footer ini sekarang dia berada di bagian ke bawah daripada ini ya, daripada tampilan dari halaman website kita. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Sekarang kita akan ubah, ketikkan kode berikut. Yang pertama adalah di sini di footer kita panggil, buatkan satu buah selektor, subselektor dengan nama misalkan adalah konten. Nah, sekarang konten ini ya, kita panggil ini ya, kode konten ini kita panggil di dalam CSS kita, di dalam bagian utama, kelas konten. Baik. Nah, sekarang kita ketikkan kode di sini, di dalamnya. Yaitu dengan cara max, kita ngatur dulu, maksimal besarannya adalah 120 pixel. Kemudian margin kita atur sebagai auto. Kemudian di bawahnya padding, ukurannya kita ngatur adalah 30 pixel, 40 pixel, 40 pixel, kemudian 40 pixel. Nah, sekarang dia sudah besar ya. Sudah besar yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang berikutnya setelah misalkan kita udah mengatur berapa ukuran dari tampilan daripada footer kita, langkah berikutnya adalah kita mengatur posisi untuk yang letak daripada footer tersebut. Kita di sini meletakkannya adalah di bagian bawah ya, bagian bawah di sini. Caranya seperti ini. Kita buatkan lagi ini, buatkan lagi subselektor daripada selektor CSS ini. Konten top, kita beri nama bagian atas misalkan. Kemudian ini kita panggil ini, top ini kita panggil untuk yang bahagian ini. Hanya kita terapkan untuk bahagian ini ya, di sini bahagian atas saja.
Kita panggil di sini class top. Oke. Kemudian di sini kita ketikkan kode berikut. Di sini kita berikan yang pertama untuk display kita pilih flag. Udah, dia langsung berubah ya ini. Oke, dia hanya untuk bagian dia saja. Kemudian di bawahnya align item kita pilihkan dia adalah center. Kemudian di bawahnya justify content kita pilih space between di antara ya. Artinya untuk memisahkan antara bagian logo ini teks dan ini media sosial kita. Jadi dia dipisahkan di antara dua bagian ini. Jadi sekarang jadi ke kiri satu, ke kanan satu. Berikutnya adalah margin bottom. Bottom kita ngatur menjadi 50 pixel. Oke, nah sekarang ini jadinya sudah berbentuk seperti ini ya, di bawahnya marginnya ya. Nah sekarang kita akan mengubahnya sekarang biar ada bentuknya. Karena kalau kita lihat hasilnya kan dia posisinya di bawah ya. Di atasnya ada halaman yang tersisa. Ibaratnya itu halaman main page daripada website kita. Kita tambahkan kode berikut. Di bagian atas ini kita panggil dulu untuk body-nya dulu. Body, kemudian kita ngatur body ini adalah di dalam ini ukurannya min height kita ngatur 100 heavy. Oke. Kemudian di bawahnya kita berikan ukuran responsif 100%. Kemudian di bawahnya kita berikan warna background. Backgroundnya kita berikan warna yang agak sedikit putih-putih gitu ya. Ini dia kodenya. EEECEB. Nah, artinya seluruh backgroundnya itu sudah berubah menjadi warna ini ya, agak sedikit bukan putih ya, putih agak warna-warna keputih-putihan agak tua kayak gitulah. Oke, ini bentuknya seperti ini. Kemudian setelah ini dapat, sekarang kita akan mengatur untuk posisi icon ini. Ini ya, warna ini kita akan sedikit besarkan. Dia berbentuk warna putih dan ikonnya juga warna putih. Caranya seperti ini. Caranya adalah kita sekarang coba saya seperkan dulu ini position. Kita coba fix. Nah, ini dia. Pertama terakhir, kita mengetikkan posisinya adalah fix, dia berada di bagian bawah. Ini body, yang putih ini adalah bagian body, yang ini kodenya. Kemudian bagian bawah di sini, itu kodenya di footer itu kita berikan dia posisinya adalah fix, dia berada di bagian bawah. Seperti ini. Nah, ini udah jadi ya, udah nampak ya footernya. Sekarang kita akan mengubah warna daripada ini menjadi warna putih, sehingga nanti tampilannya bentuknya seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Karena logo tersebut sudah kita pisahkan di dalam bagian sendiri, jadi kita buat kode CSS subnya di sini seperti ini. Kita berikan di sini untuk bagian logonya, jadinya seperti ini. Kita kopikan dulu ini, karena dia berada di dalam subnya. Konten top, kemudian kita berikan misalkan namanya logo detail. Oke, ini kemudian ini kita kopikan ini Ctrl C bawa ke sini di kelas di sini panggil kelas sub selektornya. Nah, logo detail yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita ketikkan kode CSS-nya untuk merubah yang bentuk seperti yang kita inginkan tadi. Caranya kita ketikkan di sini misalkan color, kita berikan warna putih. Nah, itu jadi warna putih. Kemudian font size kita berikan ukurannya adalah 30 pixel. Jadi besar ya? Jadi besar. Kenapa dua-duanya membesar? Karena kita meletakkannya di dalam div dua kumpulan ini. Oke, itu udah jadi. Nah, untuk yang bahagian di sini, untuk yang bahagian apa namanya, untuk yang ini ya, logonya ini itu udah jadi. Ini udah jadi. Sekarang kita akan atur untuk yang bagian media sosial yang di samping seperti ini. Sehingga nanti hasil akhirnya dia akan berbentuk seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita tambahkan dulu
di sini bagian untuk media sosial, kode untuk media sosial kita. Caranya masih kita gunakan ini juga. Ini subnya kita tambahkan paste di sini. Kemudian kita berikan misalkan adalah media icon. Nah, ini nama ya, nama media icon ini, nama kelas ini. Kemudian kita kopikan, bawa ke sini, khusus untuk media di sini. Kelas media icon. Nah, kita ketikkan kodenya sekarang. Kita ketikkan kodenya. Yang pertama adalah dia displaynya berbentuk like. Dia ya rapat ya seperti ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi sekarang kode-kode untuk yang ukurannya bentuknya seperti apa kayak gitu. Caranya seperti ini. Kita ngatur pertama adalah ukuran dia. Height kita ngatur 40 pixel. Oke. Kemudian di bagian width ukuran kita ngatur juga 40 pixel. Dia perubahannya di samping. Kemudian untuk color kita berikan tetap warna putih. Kemudian marginnya kita atur adalah 0,8 pixel. Dan kemudian berikutnya untuk border radiusnya untuk membuat itu ya, apa namanya, dia bulat gitu, jadinya 50%. Nah, kenapa belum berubah ini? Karena kita nanti akan menerapkan kode itu adalah di bagian ini, di apa namanya, ada sedikit tambahan kode untuk yang kode CSS-nya. Nah, oke ya, kode CSS-nya. Caranya seperti ini. Caranya ini kita coba ubah sekarang menjadi seperti ini. Kalau kita lihat kode di sini, untuk media icon ini kan dia berlaku untuk semua. Tetapi untuk per baris ini, dia diapit oleh elemen A, hyperlink ini ya, href ini. Jadi karena memang diapit oleh satu-satu seperti ini, hyperlink pertama, hyperlink kedua, kita perlu memanggil ini di dalam media icon ini, kita pisahkan kode untuk yang mengubah posisi-posisi tadi. Caranya seperti ini ya, caranya. Ini kita copy lagi subnya karena ada elemen setelahnya. Kemudian di sini kita panggil lagi adalah A. A itu href. Ini kita pindahkan ke yang kode ini, kita pindahkan ke bawah. Kita pindahkan ke bawah seperti ini. Maka dia jadi akan bentuknya seperti ini. Jadi kita pisahkan dia karena dia berada di dalam elemen dia tersendiri yaitu yang ini, A ini. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan lagi. Di sini ada kita ngatur posisinya adalah tag align. Bentuk posisinya center, tengah-tengah. Kemudian kita ngatur sedikit jarak line bordernya ya, bordernya line height 40 pixel. Oke. Kemudian berikutnya adalah font size ukurannya kita ubah menjadi 17 pixel. Kemudian berikutnya text decoration kita ngatur non. Kemudian transition kita ngaturnya adalah all. Kemudian 0,4 second. Yes. Dah. Nah, sekarang ini kalau kita lihat dia kan sudah berbentuk seperti ini. Tapi kenapa belum nampak yang misalkan ukurannya jadi ya ini ya. Artinya ada yang ukuran putih seperti ini dan ada yang misalkan warnanya bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini kalau misalkan ini mau buat seperti ini, berarti kita memberikan ini hover namanya. Ketika dipilih dia berubah warna, yang bentuknya seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Sekarang kita tambahkan kode CSS yang berikutnya. Caranya adalah kita tambahkan kode CSS berikut. Oke, kita kopikan lagi ini. Ctrl C, bawa ke bawah. Kita panggil salah satu ini ya, kodenya NTH chill ya. Ini chill 1. Oke.
Nah, kita ketikkan di sini background, kita beri warna adalah 426 7B2. Nah, sekarang dia sudah berubah tuh. Udah berubah seperti ini. Artinya, kenapa ada chill satu berarti untuk yang gambar satu. Yang gambar satu ini. Sekarang, lakukan hal yang sama untuk yang gambar kedua. Ini kan Facebook kebetulan kan warna biru. Kalau misalkan yang ini kan agak beda-beda dia warnanya. Kalau YouTube kan warna merah. Jadi kita ngaturnya seperti ini. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita ini kan Ctrl C, kita tambahkan untuk yang icon kedua. Icon kedua yaitu Twitter. Nah, Twitter ini warnanya apa? Misalkan kita ganti warna agak biru-biru seperti itu. Nah, oke. Kemudian hal yang sama untuk Instagram. Instagram ini berarti chill ketiga. Nah, kita ganti dia dengan warna, kalau Instagram kan warnanya seperti ini ya. Agak sedikit apa namanya merah-merah tua seperti itu. Kita ganti dia menjadi, kalau kode itu tinggal dipilih saja di sini warnanya misalkan adalah apa ya warna Instagram tuh. Misalkan agak merah seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah kode untuk yang YouTube, icon YouTube, icon YouTube-nya ini. Kita ganti kalau YouTube dia warna merah. Warna merah. Oke, dah. Nah, artinya chill ini adalah berarti setiap icon kita berikan warna-warna yang berbeda. Nah, sekarang kita akan lihat lagi hasilnya di sini. Kalau kita di sini sudah berhasil buat seperti ini, tetapi dia ketika dibawa mouse dia berubah ya. Ini dipilih. Sedangkan yang kita lihat di sini ini belum berubah, belum berubah. Sekarang itu memberikan itu apa kodenya? Itu memberikan hover-nya. Hover. Caranya seperti apa? Misalkan untuk yang icon Facebook ini. Icon Facebook ini. Itu kita pilih nanti dia berubah warna. Seolah-olah dia dipilih. Caranya seperti ini. Ini copy saja. Copy. Ctrl C. Bawa ke bawah. Paste. Tambahkan ini. Hover. Hover. Kemudian enter. Nah, kemudian ketika misalkan dia kita pilih. Dia kalau misalkan nanti dipilih. Apakah dia akan berubah menjadi warna apa? Misalkan kita berikan adalah background warna putih. Oke, nah coba sekarang kita bawa ke sini, dia berubah jadi warna putih seperti ini. Cuma kan kalau kita lihat di sini, kenapa dia berubah langsung putih seperti itu? Karena kalau ini kan nggak menarik ya. Bagusnya kan ini seperti ini. Background yang apa namanya, icon Facebooknya tetap muncul. Ini ya, tidak full putih. Kalau ini kan dia full putih tuh. Cara mengatasinya, tinggal dikopikan aja kode ini. Ini ini ya, kode yang sama ini, copy, bawa ke sini. Tinggal berikan color, pastekan aja kode itu. Kode yang sama dengan kode yang ini. Nah, sekarang kalau kita bawa, dia nggak berubah isi di dalamnya. Nah, di sini seperti itu. Nah, ini untuk yang icon Facebook. Sekarang untuk icon berikutnya sama aja. Ini tinggal dipindahkan aja di sini. Pindahkan misalkan untuk yang icon kedua ini. Berarti hover lagi. Ini copy, Ctrl C untuk yang Twitter. Udah, tinggal ubah ini menjadi 2. Nah, dengan cara yang sama, pastekan lagi seperti tadi. Misalkan adalah background putih. Oke, kemudian ini saya copy paste aja ya. Saya copy paste color. Kemudian ini saya ganti menjadi warna yang sama dengan yang warna dia. Ini saya ganti. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini udah berubah warna tuh. Nah, udah berubah. Nah, ini kenapa nggak oh ini ada kesalahan ini. Udah, ini udah jadi seperti ini. Oke, langkah yang berikutnya untuk yang icon Instagram dan icon YouTube. Saya copy paste saja. Ini saya copy paste untuk icon Instagram. Udah. Kemudian ini saya ganti menjadi seperti warna merah. Ctrl C. Oke, ini saya ganti menjadi hover 3, icon 3. Udah berubah ya. Kemudian sekarang untuk yang icon YouTube.
Nah, ini saya ganti 3 menjadi 4. Kemudian ini saya ganti warnanya jadi warna merah. Ctrl C. Udah. Nah, sekarang udah jadi itu. Nah, 4 icon ini berarti dari icon pertama, ini icon pertama, ini kode CSS-nya, ini dia hasilnya. Dan ini icon kedua, ini hasilnya. Ini untuk icon ketiga, ini hasilnya. Dan ini untuk icon yang keempat, ya ini hasilnya. Nah, untuk yang icon-icon ini berarti udah selesai. Udah selesai ya. Artinya tidak ada lagi perubahan-perubahan untuk yang misalkan kalau kita mau buatkan istilahnya untuk yang misalkan ada icon kelima atau icon keenam ya itu disilakan aja disesuaikan saja. Misalkan mau tambahkan satu icon lagi di sini di samping ikonnya apa, tinggal ditambahkan aja di sini. Ini kopikan ini, enter lagi ke bawah, tambahkan satu icon baru. Seperti itu. Jadi dalam contoh ini saya hanya menggunakan 4 icon saja. Nah, untuk bagian atas kita udah selesai. Untuk bagian di sini. Ini kalau kita besarkan, ini ya, untuk kita besarkan, dia udah jadi itu. Udah jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membuat untuk yang bagian kedua, yaitu bagian yang ini. Ada muncul teks yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kita akan mengetikkan, membuat bahagian tersebut seperti tadi saya sampaikan, dia ada untuk yang bahagian kedua, tetapi dia tetap berada di dalam bagian utama dia. Caranya seperti ini. Balik lagi, sekarang kita bagian buat kedua di sini. Caranya di CSS, ini kalau kita lihat, dia bagian pertama, bagian utama dibuka dari sini. Berarti tutupnya di sini. Bagian atas, ini bagian atas yang ini, buka di sini, tutupnya di sini. Berarti kita buat di sini adalah kita beri keterangan kode N bagian atas. Nah, berarti untuk membuat bagian di sini, bagian kedua di bagian tengah-tengah di sini, berarti kita buatkan div lagi. Tetapi div-nya berada di dalam div utama dan dia di luar div yang bagian atas. Berarti kita buat di sini. Kita berikan keterangan, misalkan bagian tengah-tengah footer, bagian tengah footer. Nah, oke. Kita buat div lagi. Div, enter. Nah, sekarang kita ketikkan di situ. Misalkan untuk membuat ini, untuk membuat misalkan ada apa bagiannya di sini, kalau kita lihat dia kan berjejer seperti ini ya. Nah, untuk membuat yang misalkan ada urutan 1, 2, 3 dan ini, kita hanya membutuhkan elemen UL dan LI. Atau elemen yaitu membuat bagian list ya, elemen list di dalam HTML. Ini dia kodenya, hanya perlukan UL, kemudian di dalam UL itu, misalkan untuk bagian pertama ada namanya LI. Nah, LI 1. Misalkan kita berikan judulnya adalah ya sesuaikan aja apa mau ditambahkan. Home, kontak, about, dan lain sebagainya. Nah, kita tuliskan seperti ini. href, karena dia nanti diklik ya. Saya kan sama dengan, oke, misalkan kita berikan namanya home. Nah, ini udah jadi itu, udah ada tuh di bawah nih. Tapi nanti itu belum CSS. Sekarang yang kedua, kita copy paste saja. Oke, ada 4. Misalkan ada apa tadi? Home, kontak, about ya. Kita berikan nama di sini kontak. Kemudian di sini about. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi? Get ya, get start. Nah, ini udah jadi 4 kan? Nah, sekarang bagian kedua ini di sampingnya service ya. Service yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kan kode ini kan belum ada ya. Ini ya, kode ini. Sekarang untuk mengetikkan kode bagian atas di sini, kita ketikkan di sini. Di dalam LI ini tambahkan satu LI lagi. Di sini kita ketikkan di sini dia tanpa link karena kan dia nggak ada link ya. Nggak ada link di sini. Kita berikan misalkan di situ adalah company. Nah, ini dia. Ah, ini ya, dia dia kan nggak ada hyperlinknya. Kalau ini kan ada hyperlinknya. Ini nggak ada. Nah, nanti kita tambahkan kode CSS-nya supaya dia ini kan belum muncul ya seperti ini ya, belum muncul. Nah, sekarang dengan cara yang sama
kita tambahkan untuk yang bagian kedua di sini, service, account, cost ini. Caranya kita copy paste aja. Postenya apa? Copy paste saja, di tab di dalam div. Dalam div ini. Ini aja di copy paste. UL ini, copy paste, enter ke bawah. 2. Berarti kan udah 2. Ada berapa nih? Ada 3, 4. Ya udah tinggal copy paste lagi. Enter lagi. 3. Kemudian enter lagi. 4. Nah, udah ada 4 kan? Udah ada 4 bagian. Jadi kita tinggal ganti saja sini. Company misalkan menjadi service. Service. Isi di dalam menunya apa? Ada apps, web. Ini ya, sesuaikan aja. App design. Misalkan mobile design. Kemudian di sini apalagi? Sesuaikan saja ya. Logo banner. Logo design. Kemudian di sini banner design. Juga sama, ini ganti company ini bagian ketiga, account ya, account. Kemudian di sini profil, lihat lagi, my account preference, oke, my account, kemudian preference, yang terakhir purchase buy ya, oke. Kemudian bagian ini course, ini ya, courses, dah misalkan F web, F mobile, HTML, oke, apps, JavaScript misal ya. Udah, ini udah berubah berarti. Nah, sekarang ini kan udah berubah nih. Udah berubah ya, udah jadi bentuknya seperti ini. Ini kenapa masih berantakan? Karena kita belum mengetikkan yang kode CSS-nya. Sekarang kita ketikkan kode CSS-nya supaya dia bisa tampilannya bisa seperti ini yang hasilnya berbentuk seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke kode CSS-nya. Di sini nanti kita panggil dulu di sini div ini, bagian footer ini, bagian tengah ya. Kita nanti akan mengetikkan yang untuk itu apa namanya? Kelas selektornya. Caranya buka CSS. Nah, ini dia kodenya. Saya berikan keterangan kode untuk bagian tengah footer. Nah, caranya seperti ini. Karena dia berada di dalam sub footer yang pertama, kemudian dia juga ada di dalam konten utama, ada dalam konten utama ya, div ini ya. Ini kan konten utamanya kan ini kode CSS-nya. Berarti cara panggilnya kayak gini. Footer, konten, copy, bawa ke sini. Footer konten, kemudian kita berikan, buatkan sebuah selektor baru, misalkan namanya adalah link box. Oke, nah sekarang link box ini, nama ini kita panggil ke kelas selektor ini. Kita panggil di sini, di dalam elemen ini, div bagian tengah footer, kelas link box, seperti itu. Nah sekarang, ini ya udah kita panggil CSS-nya ini, udah kita panggil CSS-nya. Sekarang kita tuliskan CSS-nya di pertama di sini. Yang pertama adalah ukurannya tetap 100% biar dia responsif. Kemudian display flag ya. Oke, ini udah jadi itu, udah berubah. Udah berubah tampilannya udah jadi horizontal seperti ini. Kemudian justify content. Justify content kita panggil adalah dia speed between seperti tadi ya. Nah, udah jadi itu. Ini udah jadi dia terpisah dalam 4 bagian yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan lagi untuk yang ini, apa namanya, untuk yang ini ya. Yang pertama untuk bagian-bagiannya itu, artinya ini kan kita mau jadikan dia warna putih atau warna apa kayak gitu. Nah, sekarang kita pisahkan kayak gini. Ini kan ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4.
5 ya, ini belum kita ketik yang ini. Nanti kita ketikkan lagi ya bagian ini. Misalkan ini ada bagian ini, kita pisahkan ini, jadikan dia membagi 4 bagian di dalam div ini. Caranya seperti ini dalam CSS. Dalam CSS, kita berikan tambahkan ini, kita copy lagi, Ctrl C. Kita berikan subselektor lagi namanya misalkan box seperti ini. Kemudian ini, yang ini kita panggil ke sini. Kita panggil di dalam UL ini. Dalam UL di sini, kita panggil kelas tersebut yang telah kita buatkan tadi. Box. Nah, kemudian kita ketikkan kode ini untuk memisahkan dia ke dalam 5 bagian tadi. Caranya adalah kodenya kita pisahkan dia width, kemudian dengan kalkulasinya dia adalah 100% dibagi 5, kemudian dikurang 10 pixel. Nah, sekarang ini sudah ini ya. Ini kenapa 5? Ini kalau ini kan masih 4 ya. Ini masih 4. Jadi nanti kita bagikan karena ada satu lagi di ini yang subscribe ini. Tapi belum kita buat. Nah, itu udah dibagi, nanti dia akan berbentuk ke dalam 5 bagian yang bentuknya seperti ini. Ini kalau kita besarkan, kecilkan, dia ini ya mengikuti ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita memberikan warnanya. Warna ini ya, warna dari setiap menu-menu tadi itu. Menu tadi itu. Misalkan yang pertama kita memberikan warna untuk yang ini. Ini yang tulisan di atas di sini. Yang ini, company yang ini bagian atas. Dia coba kita lihat warnanya putih, ditebalkan, kemudian ada garis di bawahnya sedikit. Ini. Nah, ini kodenya seperti ini. Kita pisahkan dia, buatkan dalam kelas sendiri. Ini kita buatkan company ini yang judul utamanya kita panggil kelas, kita berikan namanya misalkan adalah title atau apalah. Misalkan gini sih, kita caranya kayak gini kita buatnya. Di sini kita buatkan ini, kita kopikan lagi, Ctrl C. Kita berikan nama misalkan adalah title link. Oke, kita enter. Title link ini kita copy, kita jadikan ini di dalam kelas di sini. Title link. Nah, oke, satu. Udah. Sekarang kita berikan ini ya, color warna putih. Nah, dia udah jadi warna putih. Kemudian di bawahnya font size kita berikan dia ukurannya 18 pixel tebalannya. Kemudian di bawahnya font white kita berikan ukurannya 400. Kemudian di bawahnya lagi margin bottom, jarak ke bawah kita berikan adalah 10 pixel. Nah, ini ada sedikit jarak ya ke bawahnya di sini ya. Kemudian di bawahnya lagi adalah position, kita berikan relatif. Nah, ini udah jadi seperti ini ya, artinya dia hanya berubah untuk yang ini ya, satu saja. Ini baru satu saja. Sekarang kalau mau diterapkan ke yang kedua, ketiga, dan keempat, kita nanti tinggal panggil ini, title link ini. Tapi sebelumnya, kita buatkan ini dulu, kode yang berikut supaya dia nanti apa namanya ada apa ya, ada garis-garis yang bentuknya seperti ini ya. Garisnya seperti ini. Ini ya, caranya kalau ini mau dikopikan, ini title link ini panggil ke ini. Title link yang mana? Ini dia. Title link ke service kelas. Nah, ini udah jadi title link ini. Sekarang kalau kita lihat, oh ini nggak berubah ya. Sebentar, saya lihat dulu. Company-nya udah berubah. Kenapa yang itu tidak berubah? Sebentar, saya cek dulu kodenya. Oh, enggak, sebentar. Ini sebenarnya kalau kita lihat kodenya, dia sudah, ini ya, udah berubah ya. Udah berubah, artinya tinggal kita panggil saja yang namanya itu. Sebentar, saya lihat dulu. Ini title link. Oke, kita terapkan dia. Saya Ctrl S.
Ctrl S, saya coba reload. Itu belum berubah. Ini saya panggil dia di dalam link LI. Sebenarnya udah berubah ini ya. Coba sebentar saya lihat dulu kodenya. Oh, ini belum berubah karena kita belum panggil ini ya. Artinya kan kalau kita lihat CSS-nya, dia ada subselektornya sebelumnya yaitu box ini ya. Ada box seperti ini. Jadi ini perlu dituliskan UL-nya dulu, perlu dipanggil ini. UL class box. Nah, baru dia berubah tuh. Baru dia berubah. Nah, service-nya ini kalau mau diganti huruf besar, huruf service. Oke. Kemudian dengan hal yang sama terapkan untuk dua lagi. Ini ya, UL ini kita panggil box. Kemudian ini juga sama. Ini kita panggil class itu tadi apa titling itu. Titling ini. Oke, udah berubah. Kemudian UL yang terakhir juga sama, class box. Kemudian classes ini kita panggil class lagi titling. Nah, udah berubah ya 3, 4, 4-nya ya. Udah berubah seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan kode tambahan untuk yang bentuknya seperti ini. Ada garis, kemudian dia sedikit jarak ya. Jarak yang bentuknya seperti ini. Nah, kita tambahkan ke dalam kode yang berikut ini ya. Yang untuk yang kode tambahan lah untuk bisa tampilan seperti yang kita inginkan tadi. Caranya dengan cara yang pertama kita tambahkan dulu kode CSS-nya. Posisinya adalah untuk dia ini. Nah, kita tambahkan di sini. Oke, saya tambahkan. Oh, ini tidak pakai footer lagi ya. Coba sebentar, saya lihat dulu. Ini ada. Oh, ini nggak pakai lagi, nggak pakai footer ini lagi ya. Ntar saya coba hapus dulu. Ini berarti dimulai dari. Oke, ini hapus ya. Nggak ada footer lagi di bawahnya. Kita tambahkan ini lagi yang untuk ini link box ini kita copy, Ctrl C, tambahkan before sebelumnya. Oke, kita ketikkan kode berikut konten. Oke, kemudian di berikutnya position kita atur absolute. Kemudian di bawahnya margin kiri kita ngatur 0. Kemudian margin bottom kita ngatur adalah min 2 pixel. Kemudian di bawah height ukurannya adalah 2 pixel. Kemudian di bawahnya width kita ngatur 35 pixel. Terakhir background kita berikan putih. Ini dia. Udah jadi ini ya. Artinya udah ada nampak yang garis putih yang bentuknya seperti ini. Nah, ini ya ukurannya ya yang apa namanya membuat kode ini ya, kode untuk yang membuat dia ada garis putihnya di bawah. Oke, itu berarti udah jadi. Sekarang kita tambahkan untuk yang menu di bawahnya di sini. Ini kan kalau kita lihat kan dia nggak ada titik-titiknya ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Sekarang caranya seperti ini. Karena dia dalam elemen sendiri, yaitu elemen LI. Ini kan ada LI nih. Ada LI sendiri nih. Nah, sekarang kita tambahkan kode berikut di bawahnya. Kita copy paste lagi kode yang di atas. Yang konten. Dan ini kita copy sampai ke ini ya. Oke. Enter. Kita panggil untuk elemen LI. Oke, kita terapkan satu-satu. Pertama, marginnya. Margin ukurannya adalah 6 pixel 0. Oke. Kemudian berikutnya lifestyle. Lifestyle dia non. Nah, sekarang kan nggak ada lagi ya, nggak ada titik-titik tadi kan udah hilang tuh semuanya. Untuk LI itu semuanya itu udah hilang tuh. Berarti ini kodenya tadi untuk yang menghilangkan yang tanda titik di sampingnya itu.
Nah, sekarang kita akan tambahkan, ubah dia menjadi warna putih ya. Warna putih ini kan warna putih nih. Ini warna putih. Sekarang kita ganti, tambahkan ini lagi kode di bawahnya. Karena kalau kita lihat elemennya, LI-nya udah ada, tapi dia ada elemen berikutnya yaitu hyperlink. Ini ya, ada A. Ini caranya seperti ini. Ini copy lagi. Ctrl C. Dah, tambahkan di sini A. Kemudian kita berikan warna color putih. Nah, udah jadi warna putih. Sekarang berikutnya adalah font size. Kita berikan ukurannya 14 pixel. Nah, kemudian di bawahnya kita atur font weight atau ukuran lebarnya 400. 400, oke. Kemudian di sini text decoration, garis bawahnya ya, itu nggak ada. Ya, ini kode untuk yang menghilangkan garis di bawahnya. Kemudian di bawah berikutnya opacity kita berikan 0,8. Oke, ini artinya agak sedikit tidak putih-putih gitu ya. Baru nanti ketika dia dipilih, baru dia muncul yang menampakkan judulnya gitu. Kemudian yang terakhir seperti tadi transitionnya, kecepatan ini ya. Transitionnya kita berikan ukurannya adalah all untuk semua 0,4 S. Oke, yes. Nah, nah ini artinya ini udah hilang ya, udah hilang yang garis bawahnya dan sudah jadi bentuknya seperti ini. Sekarang ini kita buatkan hover seperti tadi. Ini ketika dipilih dia muncul garis putih, garis ini seolah-olah dia dipilih ya gitu. Nah, ini kan. Jadi bentuknya sama seperti yang teori sebelumnya, kita menggunakan selektor hover. Ya, ini caranya seperti ini. Ini copy lagi. Copy, Ctrl C, bawah, kita panggil hover. Oke, hover. Jadi ketika dia dipilih, dia menjadi text decoration, menjadi underline. Nah, ini kalau kita panggil, dia jadi ada 2 garis tuh. Ada garis. Nah, ini kodenya. Ketika dibawa mouse, udah nampak garis-garis di bawahnya. Oke, ini udah jadi. Nah, sekarang tambahkan kode lagi di bawahnya, yaitu ketebalannya opacity kita berikan aja 1. Nah, ini kalau kita lihat, nah udah agak sedikit besar ya garisnya ya, tebal gitu. Nah, oke, udah jadi itu. Artinya sampai di sini kita udah berhasil membuat kode untuk yang tampilannya seperti ini. Ini, udah nih. Udah dipilih satu-satu. Nanti ini kenapa diklik belum ada? Karena di dalam kode di sini kan kita belum berikan alamat HRS-nya. Intinya desainnya kita udah jadi ini. Nah, udah jadi ini. Nah, sekarang kita tambahkan lagi untuk bagian di samping di sini. Ada tulisan subscribe, ada input, dan ada button. Ada button yang bentuknya seperti itu. Caranya sepertinya sebenarnya mudah. Caranya adalah kita tambahkan UL baru di samping di sini, dalam kode di sini. Ini caranya. Menambahkan di dalam HTML. Ini kan UL nih. Jadi kita tambahkan UL baru. UL, oke, enter. Kemudian di dalamnya kita tidak ini tetap tambahkan ini panggil yang untuk hal ini ya, judulnya kan sama ya dengan tampilan dengan yang ini kan sama stylenya. Jadi kita tinggal panggil ini saja. Ini kita panggil UL. Di sini kita berikan adalah misalkan namanya subscribe. Subscribe ya. Ini ya. Ini kenapa belum berubah jadi warna putih? Ini kan udah ada nih, tapi belum berubah dia jadi warna putih. Karena kita akan menambahkan sedikit kode tambahan di sini yang untuk khusus untuk dia ini. Panggil aja di sini class box. Nah, itu udah jadi itu. Udah ya, subscribe-nya. Nah, sekarang barulah kita mengetikkan di sini di bawahnya adalah untuk yang plus ini ya, input. Ini kan bisa diinput kan? Ini bisa diketik ya, diketik kayak gini. Nah, sekarang untuk membuat itu, ini kodenya. Input aja. Input tipe text. Nah, di sini name, placeholder,
Misalkan kita berikan ketikan pesan Anda. Atau itu biasanya bukan pesan ya, ketikan email Anda. Nah, kemudian di bawahnya, ini belum kita terapkan CSS ya, belum, ini masih HTML. Di bawahnya ada lagi yaitu ini, input button. Tipenya adalah button. Oke. Kemudian value-nya adalah subscribe. Nah, itu button, itu tombolnya. Tapi ini kita belum terapkan CSS-nya. Nah, sekarang kita terapkan CSS-nya. Kita terapkan CSS-nya. Caranya, balik lagi kita buka yang kode CSS-nya. Kode CSS ya. Kode CSS-nya sekarang kita terapkan dengan cara seperti ini. Kodenya adalah balik ke CSS di sini, enter. Kemudian kita panggil lagi yang ini ya, untuk yang ini khusus untuk yang di bagian bawah di sini. Bagian bawah di sini. Caranya seperti ini. Pertama adalah kita tambahkan dulu ini kodenya. Kita copy ke bawah. Kita beri nama misalkan box input. Oke, enter. Kita berikan margin right, ukurannya misalkan adalah 55 pixel. Nah, ini kita ubah sedikit ya. Ini kita tambahkan box input ini, kita tambahkan khusus untuk yang bagian dia ini, bagian ini. Oke. Jadi seperti itu. Oh, kenapa lari ya? Sebentar, saya lihat dulu. Kenapa jadinya seperti itu? Sebentar, saya lihat ada yang salah kodenya. Oh, ini dipanggil di sini box input ini. Kita panggil di sini. Di dalam ini kita harus panggil boxnya dulu. Box. Oke, udah jadi. Nah, sekarang title link ini udah jadi. Sekarang untuk LI ini kita akan bagian-bagian di sini ya. Kita akan panggil untuk yang pertama setel dulu untuk input ini supaya jadinya seperti ini. Nah, ini kan agak sedikit besar ya, ada border seperti ini. Kita ngatur CSS-nya, caranya seperti ini. Oke. Ini kita panggil satu subnya, enter. Kita beri panggil elemen HTML namanya input. Nah, artinya untuk khusus untuk input ini. Kemudian kita panggil ukurannya, misalkan kita tuliskan 40 pixel. Udah berubah dia tuh. Udah. Kemudian outline none. Nggak ada ini ya, nggak ada garis-garis pinggirnya. Bordernya kemudian border garis tepinya kita berikan 2 pixel solid, warnanya AF B6. Nah, itu udah berubah warna sedikit tuh. Kemudian berikutnya background. Kita berikan backgroundnya warnanya 140B5C. Nah, biar warnanya mengikuti ya, mengikuti dengan warna background footer kita. Oke, kemudian border radius kita berikan 4 pixel. Nah, dia ada sedikit itu bundar yang samping ini agak sedikit ini bundar. Oke, kemudian padding ukurannya adalah 0,15 pixel. Oke. Kemudian berikutnya font size. Kita ngatur ukuran hurufnya 15 pixel. Oke, kemudian berikutnya untuk color kita berikan warna putih. Oke, kemudian yang terakhir margin top jaraknya dari atas ke bawah 5 pixel. Nah, ada sedikit jarak. Nah, oke. Itu udah yang terakhir kita ngatur untuk ukurannya dulu. Whites
kita ngatur posisinya dengan kalkulasi adalah 100% ditambah 55 pixel. Oke, nah sekarang udah jadi ya seperti ini ya, subscribe dan ini ya. Sekarang untuk yang apa namanya? Untuk ini udah jadi itu kalau kita ketik dia jadi hilang, Bro. Nah, sekarang kalau mau diatur, misalkan untuk yang ini ya placeholder-nya kalau mau diatur silahkan aja, tapi kalau nggak diatur juga nggak apa-apa. Berikutnya yang kita atur adalah untuk yang bahagian buttonnya. Buttonnya kan belum itu ya. Button ini ya. Ini kan belum ini kan. Kalau kita lihat button ini kan warnanya di seperti ini. Diklik hover juga sama. Sekarang kita atur untuk button. Buttonnya caranya seperti ini. Kita panggil CSS, link box lagi. Kemudian kita panggil di sini untuk input kita tentukan types dengan button. Nah, ini khusus untuk buttonnya. Kemudian kita berikan misalkan eh pertama kita ngatur background putih. Nah, udah jadi warna putih itu. Warna bukan agak putih ya, tapi agak sedikit putih-putih kayak gitu. Warna teksnya kita ubah menjadi warna ini. Oke, dari warna agak sedikit kayak gitu. Udah. Kemudian berikutnya border kita ubah menjadi non. Nah, tidak ada garis tepinya. Kemudian font size kita atur ukuran hurufnya adalah 18 pixel. Udah sedikit besar. Kemudian font weight kita ubah menjadi 500. Udah. Margin margin kita ubah menjadi 4 pixel 0. Oke, pas ya. Kemudian berikutnya adalah ketebalannya city 0,8. Nah, dia agak sedikit buram ya. Baru nanti ketika dibawa mouse baru dia agak terang gitu. Dan berikutnya sih ngulang-ngulang yang tadi aja, kursor, pointer. Yang terakhir adalah transition. Kita ngatur seperti tadi all 0,4 second. Yes. Dah, itu dia jadi. Nah, sekarang ini belum ini. Kalau kita lihat tadi seperti tadi hover-nya. Sekarang kita tambahkan untuk hover-nya. Ya, seperti ini. Ini copy paste aja. Input box ini ya. Ini ya. Ini kita copy Ctrl C, kita tambahkan untuk hover-nya. Kita panggil di sini. Oke, hover. Nah, kita berikan dia ketika dipanggil dia menjadi seperti ini. Opacity 1. Udah, ini kalau kita bawa ada berubah dia tuh. Nah, udah jadi situ. Oke ya. Nah, sekarang tadi kan 0,8. Ketika the mouse dibawa jadi lebih lebih terang. Yaitu ngaturnya. Nah, sekarang untuk bagian ini udah selesai sebenarnya. Ini kalau kita lihat bagian ini udah selesai nih. Ini udah selesai. Dan terakhir di bagian bawah di sini. Bagian bawah di sini. Nah, bagian bawah di sini kan beda ya warnanya. Kalau ini kan biru muda. Ini kan bukan biru muda, biru dongker kayak gitu. Dia beda warnanya. Nah, sekarang untuk membuat istilahnya yang ini ya, yang apa namanya, membuat bagian di bawah di sini, berarti sekarang kita balik lagi ke HTML-nya. Ke HTML, kita balik ke sini, kita sekarang membuatnya adalah untuk yang bahagian ini, apa namanya, bahagian kedua, bahagian ini ya. Kalau misalkan kita tadi membuat yang tadi kan bagian atas ya. Sekarang kita akan membuatkan untuk yang bagian di bawahnya. Bagian di bawahnya. Nah, caranya ini kita ketikkan, ini div konten, ini kan bagian atasnya ini, bagian utamanya. Sekarang
kita ketikkan dia untuk dibuat ini lagi, buat div lagi lah, div lagi. Div lagi kita berikan di sini keterangannya bagian bawah. Oke, kita berikan div, enter. Sekarang di sini di bagian bawah kalau kita lihat dari ini ya, dari tampilan yang sudah ada, dia hanya terdiri dari teks ini saja. Ada teks 1, ada teks 2 seperti ini. Jadi cukup kita tambahkan di dalam div-nya ada div lagi. Oke, cukup seperti itu saja. Nanti kita baru tambahkan di sini kelas. Sini juga sama nanti kita buatkan untuk kelas selektornya. Nah, sekarang kita bermain di CSS dulu. Nah, sekarang kita bermain di CSS. Di sini kita ketikkan yang pertama adalah untuk yang ini ya, kodenya adalah kita berikan untuk yang bagian footer. Misalkan kita beri nama bagian bawah. Bagian bawah. Oke. Nah, sekarang ini bagian bawah. Ini kita copy, tambahkan ke sini, ke kelas di sini. Bagian bawah. Nah, sekarang kita tambahkan CSS-nya. Pertama adalah width 100%. Nah, ya di bagian bawah di sini belum nampak sekali ya. Kemudian kita ganti background-nya. Background kita ganti dengan agak sedikit biru dongker, kodenya ini. 0F08 F0 ya. F0844. Nah, 0 F0844. Nah, ini agak sedikit biru ya di sini ya, di bawahnya di sini ya. Oke, coba kita ganti dengan warna putih misalkan. Kalau nggak nampak ini belum jadi. Sebentar, saya lihat dulu kodenya. Nah, sekarang footer bagian bawah. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, div class bottom. Bentar, bottom detail. Oke, sudah nampak di sini ya. Nanti coba kita lihat lagi apa kode yang salahnya. Coba kita beralih dulu ke bagian ini. Di kelas ini ada teks yang bentuknya adalah pertama span. Kita di sini misalkan namanya copyright. Kita tuliskan dulu kode HTML-nya 2025. Kemudian ini ya kodenya di mana ya? Ada munculnya. Ini dia ini di bawah-bawah sekali ya, tapi belum nampak ya karena kita belum atur CSS-nya. Kemudian kita berikan HR ini ya, apa namanya? RWM all rights reserved. Oke, ini sebenarnya udah muncul tuh teksnya ini. Ini teksnya, tapi belum muncul karena kita belum mengatur CSS-nya. Ini dia di bagian bawah. Kemudian di bawahnya lagi ada yang untuk ini lagi ya, untuk baris yang di sampingnya. Ini kita panggil lagi span. Ini kita panggil, misalkan kita buat href sama dengan pertama adalah privasi, police. Kemudian yang kedua dengan adalah term and condition. Ya, ini udah nampak sebenarnya ini, udah nampak nih. Ini udah nampak. Nah, tapi kita belum menerapkan untuk yang CSS-nya. Nah, sekarang kita akan buatkan CSS-nya. Coba kita beralih lagi ke CSS-nya. CSS-nya balik ke sini. Balik ke sini. Sekarang kita ubah ini, coba kita panggil ini footer
bottom bagian bawah ya. Coba kita buat. Pertama kita ngatur teksnya dulu. Bottom detail text. Begitu teksnya ya. Nah, sekarang karena kita udah mengatur untuk teksnya, berarti ini di dalam ini ya dalam div-nya kita panggil ini teks ini. Kita panggil sini div class text. Dan kemudian di sini kita ketikkan kode CSS-nya, yaitu dengan kodenya adalah teks pertama ukurannya 1250 pixel. Kemudian di bawahnya margin kita pilih auto. Kemudian ukurannya padding kita ngatur adalah 20 pixel, udah besar, dan 40 pixel. Nah, itu udah besar, udah nampak ya, udah nampak sedikit beda ini kan di sini ya, udah nampak tuh, udah bedanya warnanya. Dah kemudian display flag, terakhir device content biar dia terpisah dua, kita berikan speed ini ya, apa namanya, speed bandwidth. Udah berubah di sini. Ini udah jadi satu, ini udah jadi satu di samping. Nah, sekarang kita tambahkan lagi untuk yang spannya ya, biar dia nampak teksnya kan belum berubah jadi warna putih ya. Kalau kita lihat di sini kan dia warna ini ya, bukan warna putih sih, warna agak sedikit putih-putih tua seperti itu. Sekarang kita tambahkan lagi kode CSS-nya. Caranya seperti ini. Caranya di bawah. Oke, kita ganti lagi menjadi bottom detail ini teks bagian bawah karena dia ada di dalam elemen span ini ya, elemen span. Kita tambahkan kode ini. Oke, kita panggil span. Nah, kemudian kita ketikkan ini. Oke, kita ketikkan font size, font atau kita color dulu. Colornya berubah menjadi warna putih. Dah jadi warna putih. Kemudian font size ubah menjadi 14. Oke, udah berubah. Kemudian berikutnya adalah font wise 300. Oke, kemudian di sini opacity 0,8 seperti tadi ya. Udah. Terakhir text decoration. Text decoration kita berikan non, enggak ada ya. Oke. Udah. Nah, sekarang kenapa yang bagian sampingnya belum berubah? Yang samping ini ya, karena dia ini kan dia ada di dalam elemen dia sendiri ya. Kalau misalkan kita lihat di sini kan ada elemen A lagi ya, ada elemen A lagi. Jadi caranya kita tambahkan kayak gini biar nggak berulang kali ngetiknya. Kita tambahkan ini lagi. Kita ini karena dia bentuknya sama, jadi kayak ini saya kopikan saja. Ini saya Ctrl C, pilih koma. Kita terapkan untuk yang bagian ini ya, bagian yang ini. Bukan span lagi kita panggil, tapi panggilnya adalah A. Karena elemen A ini, yang ini dia ada di dalam elemen A sendiri. Ini. Oke, nah ini udah jadi nih. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita tambahkan untuk yang hover-nya. Jadi ketika dia dipilih, ini ya, ini seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini kan nggak ada. Ini kalau ini nggak ada, ini aja. Nah, dia nanti akan berubah menjadi hover-nya. Caranya kodenya seperti ini di bawahnya. Seperti tadi aja sih sebenarnya. Bagian bawah, ini ya, ini panggil teks A, hover. Udah, enter.
baru opacity dia menjadi 1. Ini kalau kita panggil, udah berubah tuh. Udah berubah. Nah, biar ada baris di bawahnya, ini kan dari nampak baris bawah ketika dipilih. Kita tambahkan di sini text decoration menjadi underline. Sehingga ketika dipilih, nah, dia ada garis di bawahnya. Udah jadi itu. Oke, sekarang kita ngatur sedikit untuk yang bagian bawah ini kita ngatur sedikit jarak ya, jarak dari ini kan kalau kita lihat jaraknya agak sedikit dapat ya, rapat. Kita tambahkan ini lagi, kode yang berikutnya untuk mengatur jaraknya saja. Yaitu kodenya bagian bawah bottom text A margin right kita atur menjadi 10 pixel. Nah, agak sedikit ke dalam ya dari sini ya. Oke, nah sekarang sudah. Ini sebenarnya website kita udah jadi ini. Footernya udah jadi ini. Ini ketik, kemudian hilang tuh. Nah ini udah ada menunya yang kurang lebih bentuknya sudah seperti ini sebenarnya. Ini udah jadi ini. Nah ini kalau misalkan yang belum jadinya apa? Dia belum responsifnya belum jadi itu. Nah masih berantakan kan? Jadi berantakan seperti ini. Nah, sekarang kita akan ngatur supaya dia bisa responsif. Artinya, ini kalau kita buka pakai browser ya. Ini saya buka pakai browser. Open in browser. Dia jadinya seperti ini kalau pakai browser. Ini pakai browser nih. Ini jadinya kalau pakai browser, jadi udah jadi ini. Tapi kalau ketika kita set responsif, ini kan, kita putar. Ini putar. Sebenarnya udah jadi ya, sebenarnya. Ini ya. Putar lagi. Nah, ini kan udah berbentuk responsif. Kalau kita pakai yang jam misalkan yang Maxbox seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah responsif ya. Nah, udah jadi itu. Coba kita putar, putar. Oke, udah. Itu udah responsif udah jadi sebenarnya. Nah, nah sekarang ini sebenarnya tampilan kita ini sudah jadi yang membuat footer yang kurang lebih kode itu udah jadi sebenarnya. Artinya kita sudah berhasil membuat yang bagian bawah, bagian footer dengan menggunakan kode yang bentuknya seperti tadi. Dari pertama tadi, Ctrl S dulu, saya simpan. Dari pertama kita ngetik coding di sini, udah ada bagian-bagian terpisahnya, kemudian ini kode CSS-nya, ini kode CSS-nya. Ini lumayan banyak kode CSS-nya, tapi kita ngetiknya dari nol tadi, dari awal, supaya kita lebih paham. Dan ini hasil akhirnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita buka pakai browser, kurang lebih dia bentuknya seperti ini. Nah, sekarang setelah jadi website ini, yang menjadi tugas dari kalian sebenarnya apa di sini ya? Nah, sekarang ini kan kita buat project ini yang untuk footer ini kan terpisah ya dari web yang profile ini ya, dari web profile ini. Sekarang tantangannya adalah coba di dalam web profile ini, web profile yang sudah kita buat di video sebelumnya, di bagian bawah footer di sini, di bagian bawah footer di sini, coba diganti kodenya ini sehingga di sini footernya itu menjadi seperti tadi, seperti ini footernya, seperti ini. Jadi itu tantangannya karena tadi kita buatnya terpisah ya, artinya kalau web profile kan projectnya terpisah dengan yang footer ini ya, yang footer ini. Sekarang tantangan yang perlu kalian lakukan adalah sekarang gabungkan antara footer ini, gabungkan ke dalam web profile sehingga di dalam web profile di sini tidak ada lagi bentuknya footer seperti ini, tetapi sudah berbentuk footer yang seperti ini yang kita pelajari di dalam video ini. Nah, itu yang menjadi tantangan sehingga hasil akhirnya web profile ini di bawahnya sudah footer sudah jadi menarik. Nah, itu jadi tantangannya. Coba dikerjakan dan nanti akan kita coba evaluasi apakah jadi atau tidak dari web profile kita yang sudah dibuat, kemudian di bawahnya ditambahkan bagian footernya. Baik, itu saja video tentang bagaimana mendesain halaman footer di dalam halaman website dengan menggunakan
bahasa HTML dan bahasa CSS. Di video berikutnya nanti kita akan coba belajar bagaimana membangun halaman website dengan studi kasus yang lain masih menggunakan HTML dan CSS, dan nantinya kita akan belajar juga bagaimana dengan menggunakan yaitu framework Bootstrap. Jadi dengan Bootstrap nanti kita akan lebih mudah lagi dalam merancang tampilan halaman website kita. Terima kasih sebelumnya. Selamat bertemu kembali di video tutorial yang berikutnya.